Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rukmana, angkatan 2018, manajemen MN18C. Di sini saya akan mereview pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan ialah suatu tindakan pilihan di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan dalam suatu situasi yang tertentu menurut McFarland. Terus pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Menurut Stoner, proses keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus, sebab kalau tidak berkesinambungan berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada kelanjutan, maka keputusan tersebut tidak memiliki arti. Konsep ikatan keputusan akan sukses apabila menimbulkan suatu ikatan antara pengambil keputusan dengan keputusannya. Penilaian terhadap keputusan lampau dan saat ini. Perilaku dengan maksud atau tujuan tertentu. Keputusan harus berhubungan dengan maksud atau tujuan organisasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Mengapa komunikasi penting dalam pengambilan keputusan? Komunikasi menjadi penting dalam proses pembagian keputusan karena berbagai kendala yang dialami. Yang pertama, ketidakjelasan masalah. Yang kedua, ketersediaan informasi. Yang ketiga, kriteria evaluasi. Yang keempat, sumber daya. Dan yang kelima, memilih keputusan yang terbaik. Isu dalam pembuatan keputusan. Konsensus adalah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitiannya, yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Selain konsensus pada proses pengambilan keputusan, mengenai pula group-think dan pembangunan konsensus agak bertentangan. Untuk membangun konsensus, seorang akan mendengarkan semua pihak, menggunakan ide-ide mereka dan membawa mereka ke tim dengan melibatkan mereka dalam pemikiran kritis dan secara realistis mempertimbangkan ide-ide mereka. Sedangkan group-think bertujuan untuk solusi cepat dengan pemikiran kritis minimal dan input peserta. Difficult conversation, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan ketika yang pertama, masing-masing terlibat dengan kepentingan yang bernilai tinggi. Yang kedua, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang ketiga, memiliki emosi yang tinggi. Menurut Macmillan dan Swisler. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.